Yang pertama, tadinya anak tidak perokok, tiba-tiba dia kuliah, tapi dia sudah perokok, maka dengan sendirinya orang tua harus menanggung biaya untuk rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTube dan kawan-kawan mahasiswa dimanapun Anda berada? Di tahun 2019, 1 tahun yang lalu, saya kembali ke kampung halaman. Ada satu cerita yang sangat menarik, yaitu ketika saya duduk dengan orang tua, hasrat untuk menyekolahkan anak itu sangat besar ada dalam dirinya ketika saya menatap di matanya itu. Lalu ketika itu dia ingin sekali berdiskusi dengan saya. Tiba-tiba muncul pertanyaan yang sangat menarik, dan pertanyaan ini akan menjadi pembahasan kita pada kali ini. Pertanyaannya adalah, kuliah itu biayanya berapa sih? Terus apa tugas itu setiap hari ada ya dari dosen? Harus ya, emang harus ya kalau kuliah itu harus punya laptop, harus punya HP, harus punya motor ya? Pertanyaan ini memang sederhana, tetapi betul-betul keluar dari apa yang mereka rasakan selama ini. Saya pada saat itu menyimpulkan bahwa ada hal yang tidak beres yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa hari ini. Saya mencoba untuk menjelaskan dari sisi akademisi. Untuk masalah keuangan dalam setiap perkuliahan itu tergantung kampus mana dia ambil, yang kedua jurusan apa dia mengambilnya, yang ketiga tergantung juga kebutuhan di kampus itu, atau kebutuhan dosen, kebutuhan mata kuliah, dan lain-lain. Tapi sejauh yang saya melihat bahwa untuk pembiayaan kuliah, khususnya di Kota Kupang, tidak terlalu begitu mahal dan cukup berbiasa di seluruh kampus yang saya coba untuk diskusi. Itu biayanya bisa dijangkau oleh orang tua yang tidak mampu. Tapi ada hal menarik yang kemudian timbul dari pertanyaan saya adalah, kenapa pertanyaan ini tiba-tiba muncul pada saat bertemu dengan saya? Berarti ada hal yang tidak beres. Maka saya mencoba untuk menjelaskan. Ada 4 tipe mahasiswa. Yang bisa jadi 4 tipe ini yang kemudian membuat yang tadinya biayanya hanya kecil, tapi tiba-tiba melonjak naik. Yang pertama adalah tipe akademisi. Tipe akademisi ini mahasiswa yang terfokus hanya kuliah, dari kos sampai di kampus kuliah, habis itu pulang belajar sesuai apa yang dia inginkan di dunia kebutuhan pendidikannya. Ini mahasiswa akademisi, tidak ada aktivitas lain selain dia terfokus pada apa yang ingin dia raih. Itulah mahasiswa akademisi, pulang membawa sarjana. Yang kedua adalah mahasiswa hedonis. Mahasiswa hedonis ini mahasiswa yang selalu ikut pada gaya kehidupan atau tergantung pada tren. Trennya berubah, dia akan berubah. Ketika ada perubahan di dalam lingkungannya, dia akan ikuti rubah. Ada kawannya menggunakan HP baru, dia akan gunakan HP baru. Ada kawannya menggunakan motor baru, dia juga ingin sekali untuk punya motor. Ketika ada kawannya punya sepatu baru, dia juga ingin sekali untuk membelikan sepatu yang baru, padahal sepatu yang lama masih ada, tas yang lama masih ada. Tetapi karena tren menuntut, dia harus memiliki itu semua. Karena terpengaruh, terkontaminasi. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please
Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Yang kedua, tadinya anak itu tidak pacaran karena dia sudah menggunakan cara tipe mahasiswa pada poin yang kedua, yaitu mahasiswa romantis, maka orang tua harus menanggung biaya pacaran. Pertanyaannya, biaya pacaran itu seperti apa? Jalan dengan sang kekasih begitu cantik, tiba-tiba sang kekasih minta ini beli itu. Tidak mungkin seorang laki-laki punya gentleman, tidak mungkin menanggung malu. Dia pasti beli, pasti duduk di taman, bisa menghabiskan uang, singgah di warung dan lain-lain. Yang ketiga adalah ketika dia sudah pemabuk, mungkin di kampung dia tidak pemabuk, tapi karena datang dari sini bergaul dengan orang-orang yang kemudian di lingkungannya itu sangat mempengaruhi atau terkontaminasi dengan lingkungan yang mabuk, dia akan menjadi pemabuk. Maka dengan sendirinya orang tua harus menanggung biaya mabuknya. Inilah yang kemudian cara yang mereka lakukan bisa jadi cara-cara semacam dengan alasan kuliah dan lain-lain. Maka orang tua merasa bahwa kuliah itu mahal, tapi sesungguhnya kuliah itu tidak mahal. Seorang tokoh pendidikan agama Islam, Yusuf Qaradawi, dia mengatakan bahwa hasil akhir dari sebuah pendidikan adalah perubahan tingkah laku. Jangan Anda menyatakan bahwa saya adalah mahasiswa, jangan Anda meneriakkan bahwa saya adalah mahasiswa, tetapi perilaku Anda tidak mencerminkan seorang mahasiswa. Ini yang beberapa hal yang mungkin saya sampaikan. Ini yang orang tua akan perlu antisipasi. Ini sebuah pemerasan yang sangat luar biasa mahasiswa terhadap orang tua, dan saya menginginkan bahwa hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi, dan semoga ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih sahabat YouTube. Sampai jumpa lagi. Kita bongkar apa yang terjadi di dinamika kehidupan kampus selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.